Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sela-sela waktu kesibukan bisa menghadiri berita resmi statistik kita yang selalu secara rutin kita sampaikan di awal bulan. Yang sama-sama kita hormati, yang saya banggakan, Bapak sahabat saya Pak Luki, semua sahabat ya Bapak Ibu sekalian, asisten 2, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang saya hormati Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati Pak Raymond yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dwi Anggraini mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, juga Bapak Ibu yang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dari Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ada Bapak Said Faizal. Gimana Pak? Pak Said? Oh iya Pak, izin. Kemudian juga ada dari Dinas Perhubungan Pak Harliansyah. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pada kesempatan ini kembali kami menyampaikan berita resmi statistik terkait ya inflasi tentunya, kemudian juga nanti kita akan sampaikan juga nilai tukar petani, kemudian juga perkembangan pariwisata, termasuk juga perkembangan transportasi. Kalau untuk ekspor impor biasanya kita sampaikan di pertengahan bulan, ya karena memang datanya kita langsung bisa kita share. Jadi kalau di awal bulan juga masih sama ya terkait inflasi. Bapak Ibu sekalian, juga nanti tanggal 6 akan ada rilis terkait pertumbuhan ekonomi triwulan 1 ya. Jadi Bapak Ibu mohon tidak bosan-bosannya untuk bisa bergabung dengan karena ini data kita bersama gitu. Jadi sayang memang kalau data ini berlalu begitu saja, makanya kami berkomitmen untuk bagaimana kita merilis bersama-sama ya, secara bersama-sama pada setiap awal bulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan yang pertama adalah terkait perkembangan indeks harga konsumen. Yang biasa istilahnya sangat familiar ke kita adalah inflasi. Ya. Sekali lagi kami kembali menyampaikan bahwa penghitungan inflasi sekarang sudah bertambah satu ya. Sebelumnya kan ada 2 kota inflasi di Kepulauan Riau, Batam dan Tanjung Pinang. Nah, mulai tahun ini kita sudah menambahkan 1 kota inflasi yaitu dari Kabupaten Karimun. Harapannya adalah dengan bertambahnya kota inflasi dari Kabupaten Karimun itu lebih menggambarkan wilayah Kepri ya yang mengakomodir kota maupun kepulauan. Walaupun memang secara tidak sempurna. Ya, karena disparitas itu memang akan terjadi ya ketika kita berbicara kepulauan ya seperti di Anambas, Natuna. Tapi mudah-mudahan Karimun ini juga bisa merepresentasikan kondisi Kepri yang sebenarnya. Baik. Nah, dengan demikian memang ada perubahan tahun dasar ya. Tahun dasar yang sudah mengakomodir dengan kondisi terbaru tahun 2022. Ya. Ini kosong Ibu. Di sini. Silakan Bu. Sini aja. Ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak. Ya.
Baik, saya bisa melanjutkan kembali bahwa BPS kembali melaksanakan survei biaya hidup yang kita lakukan kembali dari tahun sebelumnya SBH tahun 2018. Kita percepat menjadi tahun 2022 karena kita tahu bahwa di 2020 dan 2021 ada pasca pandemi ya, ada pandemi COVID-19, tentu ini akan merubah pola konsumsi. Sehingga kita percepat tahun dasarnya di tahun 2022, di mana di survei biaya hidup itu kita apa namanya, mencoba mengkaji ya perubahan struktur pengeluaran masyarakat ya terkait eh, biaya hidupnya seperti itu ya. Jadi secara detail hari per hari kita ikuti rumah tangga yang jadi sampling kita untuk bagaimana pola pengeluaran mereka. Ya, semua pengeluaran kita data. Semua pengeluaran kita data. Nah, itulah kita sebut dengan survei biaya hidup. Ya, jadi meliputi seluruh komoditi yang dikonsumsi. Nah, dari total yang dikonsumsi kita menentukan nanti mana komoditi-komoditi yang memberikan bobot tertinggi, ya, bobot tertinggi terhadap pengeluarannya. Nah, kalau bobot semakin tinggi bobotnya, perubahan di bobot itulah menunjukkan secara akumulasi apakah inflasi atau deflasi. Begitu pemahamannya. Nah, jadi kenapa kita harus mutakhirkan? Karena ada perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, selera juga seperti itu. Ya, secara tidak terasa misalnya banyak orang sekarang merubah konsumsinya ya dari pola misalnya membeli pakaian sudah diarahkan kepada ke jasa-jasa ya, hiburan dan sebagainya. Dan juga akibat penyesuaian tahun dasar akibat tadi krisis, kemudian juga perkembangan jenis dan kualitas barang jasa, dan juga terkait dengan pola perdagangan online dan sebagainya. Itu tentu akan mempengaruhi pola hidup atau pola konsumsi masyarakat. Baik, lanjut saya sampaikan bahwa sekali lagi Tanjung Pinang itu dari hasil SBH itu ada 353 komoditi yang kita kumpulkan datanya. Batam 364, Karimun ada 246. Nah, ini adalah jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat di 3 kota inflasi ini. Sehingga secara keseluruhan Kepri itu ada 423 komoditi yang menjadi ukuran inflasi ini. Ya, jadi setiap komoditi itu dihitung. 423 itu dihitung komoditinya, bobotnya, dan perubahan harganya. Ada yang harian, ada yang 2 harian, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, dan ada yang bulanan. Dengan 11 kelompok yang kita kelompokkan. Pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua, kelompok pakaian dan alas kaki. Yang ketiga, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang keempat, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, transportasi. Yang ketujuh, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yang kedelapan, rekreasi, olahraga, dan budaya. 9, pendidikan. 10, penyediaan makanan dan minuman restoran. 11, perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jadi 423 komoditi dikelompokkan dalam 11 kelompok ini, ya, pengeluaran ini. Seperti itu. Nah, biasanya ada 10 komoditas bobot tertinggi di Kepri. Yang umum, tarif listrik, bensin, sewa rumah, beras, langganan internet, nasi dengan lauk, kemudian dari pendidikan akademi perguruan tinggi, kemudian dari makanan daging ayam ras, sigaret kretek mesin, dan kontrak rumah. Nah, jadi ada 2 jenis yang terkait rumah ya, sewa rumah dan kontrak rumah. Ini adalah 10 komoditi tertinggi. Nah, kalau ini bergerak gitu ya, artinya mempengaruhi tingkat inflasi atau deflasi. Ya, next. Baik. Kita lihat, sebelumnya saya ingin menyampaikan
Coba diulang apa di ini. Jadi dari proporsi itu makanan ada sekitar 38,89%. Non makanan 61,11%. Jadi memang secara proporsi makanan non makanan ini semakin tinggi non makanan sebenarnya itu mengindikasi ya sebenarnya pola hidup kita sudah berbeda ya. Sudah menuju apa namanya daerah lebih maju lah gitu ya, lebih maju. Ya memang kita tentu dipengaruhi oleh secara di geografis kita berada di perbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Ya, oke. Baik, dengan demikian, next. Dari penghitungan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bulan April, inflasi month to month, ya, akumulasi perubahan harga tadi di bulan April dibandingkan dengan bulan Maret itu ada kenaikan 0,06%. Ya, kita tahu bahwa pengaruh Idul Fitri masih terasa, ya, karena Idul Fitri itu kan berada di tanggal 10 di minggu kedua. Nah, minggu pertama itu masih terasa ada kenaikan-kenaikan harga, ya. Nah, kita lihat nanti apa ya kira-kira yang mengakibatkan inflasi. Harapan kita sebenarnya dengan pola ini sebenarnya sih dibandingkan 2 tahun terakhir ya, angka di April ini masih di bawah angka tahun 2020 dan 2003, seperti di bulan April. Karena memang pola ini musiman, ya, musiman, sangat tergantung dengan musim. Apakah terkait musim liburan, musim lebaran, musim apa akhir tahun dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya hampir sama. Tetapi kita lihat di April ini artinya dibandingkan dengan 2022-2023 ini kondisi agak lebih baik ya, agak lebih soft dia. 0,06%. Itu yang month to month. Dan year on year juga coba dibesarkan sedikit ya. Year on year kita di 3,04%. Artinya masih lebih baik, ya artinya masih tidak terlalu jauh jaraknya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar 4,28, kemudian di tahun 2023 yang 4,09. Masih lebih soft dia, gitu ya. Jadi artinya tidak terlalu jauh range kenaikan harga di April dari tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Baik, coba balik lagi ya. Nah, artinya tahun kalender itu 0,81%. Tahun kalender itu adalah akumulasi inflasi yang terjadi dari Januari, Februari, April, Mei. April, maaf, April. Masih 4 bulan ya. Jadi harapan kita seperti target BI itu kan 2,5 plus minus 1. Ya, jadi sampai sekarang masih 0,81%. Harapan kita adalah sampai Desember itu akumulasinya target BI itu tidak melebihi ya 2,5 plus minus 1. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya selalu apa namanya TPID ya berhasil gitu atau pemerintah provinsi berhasil mengelola apa ketahanan harga-harga ini gitu ya. Jadi tidak terlalu ekstrim. Nah, kemudian kalau kita lihat 3 kota ini ya, 3 kota ini di April Karimun deflasi. Deflasi itu artinya minus ya 0,17. Jadi secara akumulasi ada penurunan ya. Kemudian Batam 0,09, Tanjung Pinang 0,04. Jadi kalau ketiga kota ini digabung menjadi 0,06. Nah, kalau kita lihat tahun kalender, Karimun 0,63, Batam 0,83, Tanjung Pinang 0,85. Secara akumulasi tadi gabungan 0,81. Kemudian inflasi year on year. Di Karimun 2,06, Batam 3,25, Tanjung Pinang 2,48. Jadi memang Batam masih menjadi barometer ya, Bapak Ibu sekalian, karena memang bobotnya paling tinggi terhadap gabungan Kepri. Sehingga secara keseluruhan adalah 3,04%. Ya, next. Baik, kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun ya. Secara kita lihat grafiknya memang membaik ya dibandingkan 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, itu kita lihat memang pengaruh apa namanya pandemi COVID kemarin itu terlihat memang ada fluktuasi yang atau inflasi yang cukup meninggi ya di tahun 2022
ya, 22 kemarin dari 2022 dari Januari 2022 gitu. Tetapi ketika sudah memasuki tahun 2023 sudah mulai membaik gitu ya. Jadi dalam kondisi aman di kelompok hijau ya sampai bulan April ini. Nah, kemudian eh, dari kelompok pengeluaran yang year on year itu makanan minuman dan tembakau yang memberikan memicu ya tingginya inflasi yaitu 5,53% dari makanan minuman, ya kan? Kemudian pakaian dan alas kaki 3,83. Nah, makanan minuman memberikan andil tertinggi ya 1,57 dari total yang 3,04 tadi. Jadi tingginya year on year ini akibat dari makanan minuman gitu ya. Kemudian dari perumahan air listrik itu 0,94 dan di perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga deflasi. Ya. Padahal kita tahu bahwa mungkin di Maretnya ya kalau di April mungkin sudah fokus ke makanan minuman ya Bapak Ibu masyarakat. Nah, di kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin itu ngecek-ngecek rumah dan sebagainya kan sudah di Maret ya. Itu sudah di Maret. Makanya deflasi ya di bulan April. Kemudian kesehatan. Kesehatan cukup tinggi memang ya. Kesehatan 3,47 karena apa ya ada kenaikan tarif kemarin ya. Jadi masih terasa kenaikan tarif yang Januari itu kan masih terasa ya sampai Desember ya. Jadi akan tetap tinggi termasuk juga di transportasi karena ada kenaikan tarif parkir di sini di Batam kemarin ya di Januari. Jadi masih terasa gitu. Kemudian di informasi komunikasi dan jasa keuangan ada deflasi, rekreasi olahraga. Nah, pendidikan mulai meningkat 2,49 terkait mulai ada ujian-ujian akhir dan sebagainya, ya. Kemudian penyediaan makanan minuman, restoran 1,76. Nah, yang menarik tuh perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ya, ya orang kan mau cantik ya di bulan Idul Fitri ya, beli perhiasan ya dan sebagainya ya. Jadi ini adalah cerminan dari perilaku pengeluaran masyarakat. Nah, dari year on year yang kita lihat memberikan inflasi terbesar itu adalah beras, ya. Ada kenaikan 15,20%. Dan sebetulnya dibandingkan dengan kota-kota inflasi yang lain ini termasuk rendah sebenarnya, nggak terlalu tinggi. Beras pada saat orang lain sibuk di kepri aman-aman aja gitu ya. Di supermarket supermarket atau di selalu tersedia ada kelangkaan. Walaupun memang ada kenaikan, ya. Nah, andilnya ya beras karena hampir semua makan, ya. Jadi ini juga penentu terhadap inflasi. Ya, tetap ada pengaruhnya. Nah, ini emas perhiasan naik hampir 22,72% ya. Kita tahu harga harga emas kan terus naik gitu ya. Dan memberikan andil 0,24. Nah, ini tarif parkir, kemudian cabai merah ya juga. Ini kan year on year Duki ya. Bawang merah gitu. Jadi ini adalah dibandingkan April 2023 gitu. Inilah komoditi-komoditi yang cukup memberikan andil terhadap inflasi ini. Ya, next. Lanjut. Kita yang mantuman bulan ke bulan, artinya kita membandingkan April dengan Maret. Ya, kalau kita lihat memang itu tadi Batam ada 0,09 inflasi secara umum ya tadi disampaikan. Kemudian kalau kita lihat pergerakan mantumannya ya fluktuasinya. Tapi kalau kita lihat dari September 2000 agak soft dia ya. Bahkan agak sedikit menurun di Maret April. Begitu. Ini adalah kita lihat secara series panjang ya dari Januari 2020 gitu. Nah, kemudian kita lihat mantumannya ternyata untuk April ya pastinya memang transportasi, angkutan udara ya. Ya. Dan menurut saya sih masih agak ini ya terkendali sih 1,16 ya. Agak ini dibandingkan dengan Desember kemarin. Cukup tinggi tuh ya angkutan udara dari Batam. Pangsanya kan Batam Medan ya. Luar biasa bisa sampai 3-4 juta itu sampai berapa persen kenaikannya. Kalau di April ini alhamdulillah nggak begitu ekstrim ya Bu Hapti ya. Nggak terlalu gitu walaupun memang ada kenaikan.
begitu. Nah, ini mencerminkan karena angkutan udara ini juga ternyata memberikan bobot tinggi. Kemudian yaitu tadi kembali ke perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan. Ya. Namun demikian, makanan minuman deflasi, Pak Duki, 1,04. Ya, makanan minuman itu ada cabai, ada bawang, ada macam-macam, beras dan sebagainya. Deflasi di April. Padahal memang ternyata pengaruh Lebaran itu hanya dari transportasi ya dan perawatan pribadi. Kalau pakaian masih ada inflasi lah sedikit 0,77 yang masih butuh pakaian ya pakaian apa untuk apa Lebaran gitu ya. Kemudian perumahan air listrik 0,01, perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,08, kesehatan masih deflasi ya 0,04 gitu. Walaupun memang berarti udah ada penurunan apa ya kemarin ya turun ada perbaikan mungkin. Informasi komunikasi dan jasa keuangan ada deflasi, rekreasi olahraga dan budaya 0,09 artinya masyarakat masih terus ya menjaga kesehatan dengan rekreasi olahraga dan budaya, apalagi juga ada hari libur ya, libur lebaran gitu. Pendidikan tidak ada perubahan, kemudian ya penyediaan makanan dan minuman restoran ada inflasi 0,81. Ya. Next. Baik, kita lihat secara umum di Kepulauan Riau yang ada 10 komoditi yang memicu inflasi itu dari angkutan udara, hampir 10% ya. Kemudian emas perhiasan, kemudian ini sayur-sayuran ini memang sangat fluktuatif ini tergantung iklim gitu. Kalau hujan banyak, nggak ada hujan gitu. Jadi selalu ini menjadi masuk dalam baik untuk kelompok inflasi ya maupun untuk deflasi. Kacang panjang, sawi hijau, ketimun, mie, kemudian juga di sini ternyata ada masuk kerudung jilbab ya mungkin pengaruh itu ya pengen lebaran gitu ya biar lebih baru gitu. Bawang putih, ada juga ternyata bawang putih ya. Kemudian bakso siap santap, kemeja katun panjang pria, ya. Namun yang deflasi, cabai merah, daging ayam ras, kemudian ada kangkung, tomat, cabai hijau, cabai-cabai aman. Nah ini yang selalu memicu nih, Pak Luk itu selalu memeras otak bagaimana supaya terpenuhi komoditi ini ya sampai dari Sulawesi Utara di bulan kemarin kan dari Sulawesi Utara dengan gercep karena harus cepat kalau enggak wow langsung meletup harganya itulah uh, apa uh, TPID atau apa tim yang menangani ini kalau tidak gercep goyang Bapak Ibu segera jadi kita kadang-kadang nggak terasa ya padahal itu di belakang itu ya perlu gerakan cepat gitu untuk jangan sampai gara-gara langkah sebentar aja bisa memicu gitu. Ya, jadi memang itu fungsi yang sudah berjalan dengan sangat baik. Gitu. Memang ini angkutan udara ini yang menjadi selalu apa tadi kita ngobrol dengan Pak Luki ya, memang ada ya apa namanya ada kebijakan-kebijakan terkait aftur, terkait biaya operasional dan sebagainya. Masih ya angkutan udara masih tapi kadang-kadang angkutan udara juga bisa memicu deflasi. Tiba-tiba setelah kita mungkin bulan depan bisa saja mengakibatkan deflasi kan mungkin dari pola-polanya. Karena tapi nanti Juni akibat liburan sekolah ya naik lagi ya. Begitulah inflasi deflasi ini. Ya next. Kita lihat Batam. Ya, Batam tidak jauh beda karena memang proporsi Batam ini, bobot Batam ini cukup tinggi. Masih dari angkutan udara, emas perhiasan, sawi hijau, kacang panjang, mie ketimun bersama ya, kerudung, bakso siap santap, kemeja katun pria, ikan tongkol. Nah, deflasinya cabai merah, daging ayam ras, kangkung, tomat, udang basah, cabai rawit, bayam, cabai hijau, ikan selar, cumi-cumi. Ya, next Tanjung Pinang juga angkutan udara. Ya, emas perhiasan, sawi hijau, beras. Beras ternyata memicu inflasi juga di Tanjung Pinang. Ya, cuma sedikit sih, ya di bawah 1%. Bawang putih, ketimun, kacang panjang, ikan tamban, minyak goreng, kemudian bioskop. Ya, ya. Ini mungkin nonton apa ya kemarin ya?
Di bulan agak-agak lain kali ya atau apa? Karena liburan kali ya. Jadi karena banyak yang ini dinaikin tuh sama ini. Namun deflasi di Tanjung Pinang ada cabai merah, ya sama ya. Ada daging ayam ras, nih daging cabai ini yang utama terkendali dengan sangat baik ya. Next kita lihat di Karimun. Karimun nggak ada angkutan udara ya, makanya nggak memicu dia. Itu juga mengakibatkan deflasi di bulan ini. Karena angkutan udara tidak ada, nggak tahu nanti, belum ya? Susi ada ya? Oke, mungkin tidak terlalu signifikan ya. Tapi inflasi dipicu dari ya, sayur-sayuran ya, kacang panjang, udang basah, sawi hijau, kentang, bawang putih, sigaret kretek, kunyit, ikan kembung, emas perhiasan, ya, minyak goreng. Jadi emas perhiasan menjadi salah satu dari tiga ya, angkutan udara dan transportasi. Deflasinya masih sama ya, dari cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan seterusnya. Next. Baik, itu terkait inflasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan penjelasan saya sudah komprehensif ya. Nah, kita masuk ke nilai tukar petani. Nilai tukar petani ini menjadi sangat penting karena ini juga melihat kenaikan harga di pedesaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait apa ya? Apakah masyarakat kita di pedesaan ya? Bahasanya di pedesaan lah. Petani, di kelompok petani sebenarnya. Bagaimana kondisinya? Ya. Nah, kita lihat dari tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Nah, kemudian kita lihat misalnya ke tanaman pangan. Di sana kan ukurannya NTP itu adalah indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani. Indeks itu adalah perubahan harga. Nah, kalau yang diterima petani berarti dia menjual apa namanya? Hasil pertaniannya, komoditasnya. Di tanaman pangan ternyata kalau kita bandingkan April dengan Mei itu ada penurunan 0,75 ya. Jadi indeks yang diterima ada penurunan harga jual komoditas yang dia jual. Kemudian indeks yang dibayar petani adalah yang dia bayar termasuk konsumsinya gitu. Ya, selain daripada harga-harga dalam rangka kegiatan pertaniannya seperti pupuk, transportasi dan sebagainya, termasuk juga harga-harga untuk konsumsinya. Itulah indeks harga yang dibayar petani. Nah, itu meningkat. Nah, tentu inflasi itu mempengaruhi ya, inflasi di kota mempengaruhi juga terhadap pedesaan. Sehingga nilai tukar petaninya menurun. Ya, menurun. Dan kalau konsumsinya dikeluarin, ya, jadi hanya murni melihat kenaikan harga dalam rangka kegiatan pertaniannya, ya, di luar konsumsinya. Itu kita sebut dengan nilai tukar usaha pertanian (NTUP). Itu juga turun, ya. Nah, jadi tanaman pangan juga menurun, hortikultura juga menurun, ya naik. Hortikultura, ya minus 2,33. Namun untuk perkebunan meningkat. Berarti harga perkebunan yang lebih besar perubahan harga yang dia jual daripada yang dia bayar. Nah, termasuk juga NTUP, ya, tanpa memasukkan biaya konsumsinya cukup tinggi, ya. Berarti perkebunan sangat potensi ya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Next, kita lihat di peternakan. Peternakan juga ternyata positif di bulan April ini. Ya, ada 1,07 termasuk NTUP-nya. Perikanan turun. Ya. Mungkin ada musiman. Padahal mestinya. Oh iya, agak langka ya, ikan agak mahal. Ah? Di April. Oh, turun ya? Oh, maaf. Turun ya. Masih di atas 100 ya. Tapi masih di atas 100 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau indeks yang diterima dibandingkan indeks yang dibayar masih di atas 100, artinya masih secara mengindikasikan masih ada untung lah yang dibawa ke rumah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebenarnya sangat menarik ini untuk mengkaji
tingkat kesejahteraan masyarakat pertanian secara khusus. Nah, baik. Secara umum, dari 5 kelompok ini, akumulasinya ya akhirnya memang masih menurun gitu. Tetapi masih di atas 100 Bapak Ibu sekalian. Masih jauh di atas 100 ya. Bukan jauh ya, maaf. 105,21 ya. Jadi artinya masih ada 5% selisih kenaikan harga yang masih menguntungkan ya kepada masyarakat petani gitu. Nah, NTUP-nya juga demikian masih di atas 100. Nah, yang yang di bawah 100 itu ya, jadi yang di bawah 100 memang terlihat di tanaman pangan ya masih ya susah ya secara apa namanya geografis ya tanah di Kepri kan bukan tidak cocok, masih belum seperti tanah-tanah yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Di Pulau Jawa itu subur ya tentu, tapi ya luar biasa gitu ya dengan kondisi ini pun masih membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri gitu. Walaupun memang secara keseluruhan kita masih banyak impor ya. Menarik, sangat menarik memang kaji Kepri ini, tapi kondisi demikian juga masih memenuhi ya kebutuhan. Baik, nah ini dia akumulasinya, tanaman pangan, hortikultura turun ya. Yang hijau itu yang naik tadi, perkebunan rakyat dan peternakan. Nah, untuk di bulan April ini perikanan baik nelayan maupun pembudidaya ikan masih. Sehingga secara umum ada turun 0,21%. Ya. Oke, next. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Kalau kita lihat secara grafik, ya, kondisi tahun 2024 itu kondisinya mulai apa ya di bawah ya, di bawah tahun 2022 dan 2023. Coba ke bawah, lihat tuh ya. Ya, artinya Januari sudah mulai turun, Februari turun ya dari 106 ke 104 ke 103, Februari 107, 104, 104, Maret 107, 105, 105 gitu. April 105 gitu. Ya, jadi ini perlu kajian lagi nih ya. Karena sudah mulai menurun secara pelan-pelan gitu. Ya, apakah ini terkait pupuk atau kondisi tanah dan sebagainya. Oke, next. Kita ini tanaman pangan ya sama ya bahkan terlihat di bawah 100 ya berfluktuasi, artinya di tanaman pangan memang biaya apa ya belum mencerminkan kesejahteraan yang lebih baik gitu karena masih di atas 100 Bapak Ibu angkanya, artinya kenaikan harganya masih lebih tinggi ya yang untuk konsumsi dan apa namanya cost-nya ya daripada output-nya hasil jualnya. Oke, next. Kemudian hortikultura. Hortikultura agak lumayan karena masih di atas 100, walaupun sedikit menurun ya, masih di atas 100. Bahkan Januari lebih tinggi. Nah, hortikultura berarti potensi nih ya, potensi. Ya, sangat potensi ya dibandingkan 2 tahun terakhir. Bahkan kelihatan di atas. Hortikultura. Nah, ini hortikultura menjadi potensi ya. Ya. Next, kita lihat tanaman perkebunan rakyat. Ya, artinya 2022 masih lebih baik ya dibandingkan 2024, walaupun sudah lebih baik dari tahun 2023. Tapi kecenderung meningkat ya, 102,84 untuk perkebunan. Artinya sudah mulai meninggalkan di bawah 100, sudah mulai naik gitu ya, artinya luar biasa. Jadi tapi masih lebih baik kondisi 2022 ya, walaupun berfluktuasi memang. Ya, next. Peternakan. Peternakan itu cukup signifikan ya dari Januari 98 ke Maret 100 ke 101. Walaupun ya artinya di bulan April itu sudah melebihi angka NTP di peternakan di bulan yang sama untuk tahun 2022 dan 2023. Memang agak fluktuatif ya peternakan ya. Ya. Baik, next. Perikanan. Perikanan agak jauh di bawah ini tahun 2024 ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Januari April ini. Begitu dibandingkan dengan Januari April di tahun 2022 dan 2023. Ya.
Walaupun memang cenderung meningkat dari Januari ke Maret, tapi sedikit turun di April. Tapi dibandingkan dengan 2 tahun kemarin, agak jauh di bawah Bapak Ibu sekalian, di perikanan ya. Oke, next. Kita lihat untuk tangkap juga sama kondisinya. Next. Budidaya sudah ternyata lebih baik ya dibandingkan 2 tahun terakhir kemarin. Walaupun masih di bawah 100. Artinya biaya budidaya seperti lele, apa ya, kemudian apa sih di sini ya, lele, keramba, dan sebagainya. Walaupun memang sudah lebih baik, gitu. Tapi masih tetap di bawah 100. Ya. Next. Nah, NTUP adalah itu tadi ya. Jadi kita tidak memasukkan biaya konsumsi, jadi lebih pure perubahan harga dalam rangka kegiatan di pertaniannya. Gitu. Nah, ternyata tanaman pangan di bawah 100 dan turun, hortikultura turun walaupun masih di atas 100 ya, 110 gitu ya. Kemudian tanaman perkebunan rakyat sudah mulai naik di atas 100, naik 2,07%, peternakan juga ya. Nah, yang turun adalah perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan. Ini kondisinya bersama pemahaman kita. Hanya saja tidak memasukkan biaya yang dikonsumsi, biaya kenaikan harga yang dikonsumsi. Ya, next. Ya, kalau kita lihat NTUP-nya sudah lebih baik dibandingkan 2023, ya mudah-mudahan bisa terus cenderung naik ya. Ya, next. Nah, ini menarik. Indeks konsumsi rumah tangga pedesaan. Ya, jadi inflasi di tingkat pedesaan. Ya, jadi ini lebih kepada harga-harga yang dikonsumsi. Ini tidak terkait kegiatan pertanian ya, tetapi di pedesaan. Harga-harga yang dikonsumsi ya. Nah, di April itu inflasi 0,19. Kalau di kota kan inflasi 0,06. Kalau di pedesaan tuh 0,19. Iya. Ini kan juga mencakup Anambas ya, Natuna, semua kabupaten kota. Kalau inflasi kan hanya Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Nah, kalau ini sudah seluruh wilayah ya. Nah, tahun kalendernya 2,01, kemudian year on year 4,17. Jadi selain disparitas, juga ternyata kenaikan harga di ini lebih tinggi. Ya, ini kan juga ada faktor distribusi ya. Ya, ada margin angkutan, ya, mengakibatkan kenaikan. Selain daripada disparitas harga, misalnya kayak telur di Anambas itu sekitar berapa ya satu ya? 1.200 gitu. Kalau di sini berapa ya? Ya gitu loh levelnya gitu. Sekilo apa? Kemarin saya ngobrol berapa saya lupa. Tapi cukup tinggi juga ternyata ya selisih disparitasnya. Nah ini juga kayak di Anambas, Natuna itu kan sangat dipengaruhi misalnya ada ombak gitu ya. Oh langsung meletak-meletup itu. Iya. Nah ini tercermin dari indeks konsumsi rumah tangga pedesaan. Jadi inflasi di tingkat pedesaan nih Bapak Ibu ya. Jadi memang terlihat lebih tinggi ya dibandingkan dengan kota. Ya itulah. Siap. Dan sangat wajar ya secara apa namanya dari sisi distribusi akses. Next. Kemudian kenaikan penurunannya nah sama ya dengan inflasi yang 0,19%, itu berasal dari makanan minuman 0,17%, pakaian dan alas kaki 0,27%, di perumahan air listrik naik 0,19%, perlengkapan peralatan dan pembelian rumah tangga naik 0,37%, kesehatan juga naik Bapak Ibu, transportasi naik dengan level berbeda ya. Jadi transportasi di sini lebih mungkin angkutan laut ya, karena tidak ada angkutan darat, udara, kemudian informasi komunikasi. Nah, hanya ini kelompok yang turun di pedesaan. Ya, selainnya juga ternyata naik juga. Ya, agak berbeda ya dengan inflasi yang ada di kota inflasi. Ya, next. Nah, kalau kita lihat penurunannya ternyata ada 15 komoditas yang kita coba tampilkan. Yang turun di bulan April itu di pedesaan itu kakap, cabai rawit, terung, kemudian apa itu ya? Busi ya. Oh, busi motor ya. Kasur, tomat sayur, kubis kol, pare, gula merah, oyong, kelengkeng, kangkung, talas, cabai merah, bayam yang menurun. Dan yang naik
ikan ekor kuning, korek api gas, nanas, aneh-aneh ya Bapak Ibu ya komoditi, tapi memang kita data gitu. Korek juga kita data ya Bu Hafti ya. Kencur, kentang, wortel, udang laut, katamba, ketela rambat, jahe, papan, ketimun, jengkol, kacang panjang gitu. Jengkol kan diminati ya. Kacang panjang juga ternyata menjadi apa namanya komoditi yang cukup besar kenaikan harganya. Ya, next. Nah, kita lihat secara 3 tahun terakhir kondisi di 2024 berfluktuatif ya, hampir sama lah berfluktuatifnya dengan kondisi di tahun sebelumnya. Oke, next. Ya, itu tadi mengenai inflasi di tingkat pedesaan atau indeks harga rumah tangga. Sekarang kita masuk ke perkembangan pariwisata. Ya. Yang pertama kita lihat indikator jumlah kunjungan Wisman. Nah, nah masih ada apa ya 1 bulan ya time lag-nya, dan ternyata kalau kita bandingkan dengan bulan Februari ya, Maret ke Februari ada penurunan 6,42% dari kunjungan Wisman di Februari yang sebesar 144.786 menurun menjadi 135.491 di bulan April. Di bulan Maret, maaf. Bulan Maret. Ya. Nah, kondisi ini pun sebenarnya masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian terlihat year on year masih ada 7,95%. Artinya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 di periode yang sama. Next. Ya. Jadi untuk Wisman seakumulasi dari Januari Maret untuk Kepri sudah ada sebanyak 337.923 dan meningkat 11,66% menjadi 377.331 kunjungan. Ya, ini data yang masih bisa kita bandingkan lah untuk melihat perkembangan. Next. Nah, kalau kita lihat dari 4 pintu masuk, ada 4 Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun. Dan yang meningkat yang mantumannya hanya ada di Bintan. Jadi orang lebih cenderung ya di bulan Maret itu ke Lagoy mungkin. Ya, dengan kunjungan kenaikan ya 12,53%. Sementara untuk Batam turun ya, tertinggi bahkan di Karimun ya, turun 34,96% ya. Tetapi angkanya berbeda. Kalau untuk Batam kan dari 112.669 ke 104.000, di Tanjung Pinang dari 5.900 ke 4.868, Bintan 18.432 meningkat menjadi 20.741. Karimun yang 7.747 ke 5.039. Tetapi kalau year on year dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun kemarin, semua meningkat. Tertinggi itu bahkan di Tanjung Pinang, ya 20,41%. Ya, Batam meningkat 7,39, Bintan 9,06%, dan Karimun 4,22%. Ya, next. Kemudian kita lihat perkembangan kunjungan Wisman dari 4 pintu masuk di Kepulauan Riau yang situsinya. Untuk Karimun naik ya 9,01% dari 15.444. Situs itu akumulasi dari Januari Maret Bapak Ibu. Mestinya April ya, tapi kita belum dapat data. Jadi agak terlambat sebulan Bapak Ibu ya. Ini karena datanya dari imigrasi ya, dari imigrasi. Ya, naik. Tanjung Pinang juga naik 16,38%. Batam naik 11,57%, Bintan 11,88%. Ya, next.
Kemudian negara utama asal wismannya, ya tertinggi masih dari Singapura, Malaysia, kemudian ketiga Tiongkok, kemudian India, Filipina, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya. Jadi dari Singapura itu hampir separuh, lebih 53,12%. Ya, ya kita tahu ya, kalau lagi musim liburan, ya kalau ada apa yang berbahasa Inggris apa, oh ya pasti Inggris apa dari Singapura, Malaysia gitu. Ya di Batam tentunya paling banyak. Ya, kemudian yang kedua tadi Malaysia gitu ya, kemudian Tiongkok. Itu adalah dengan total kunjungan ke Kepulauan Riau sebesar 135.491 di bulan Maret. Ya. Jadi dari Singapura naik tapi dari Malaysia turun. Ya. Tiongkok juga turun. Oh, hampir semua turun. Jadi yang naik sebenarnya hanya dari Singapura. Ya, dari 67 ribuan ke 71 ribuan. Ya. Baik, lanjut. Ya, kita lanjut. Gak apa-apa, suara saya cukup besar. Negara utama asal wisman dengan periode Januari ke Maret, ya, sebagian besar masih 50% ke atas berasal dari Singapura, 50,38%, ya, dari total 377.331 wisman. Nah, kemudian Malaysia, Singapura juga ada peningkatan, Malaysia juga meningkat, Tiongkok meningkat, India, Filipina hampir semua meningkat, kecuali di Korea Selatan ada sedikit penurunan ya, seperti itulah. Begitu. Jadi secara umum bahwa negara utama di Januari sampai Maret itu asal wisman masih berasal dari Singapura, Malaysia dan Tiongkok. Ya, next. Nah, itu adalah mengenai wisman. Kemudian kita lihat ke indikasi pariwisata lainnya adalah tingkat penghunian kamar. Tingkat penghunian kamar itu adalah dari hotel berbintang. Ya, jadi dari ketersediaan hotel di kamar di hotel berbintang, berapa persen terisi dalam bulanan. Nah, kalau kita lihat di Februari, ya kondisi 2024 sudah lebih tinggi ya dibandingkan 2 tahun sebelumnya, di mana di Februari itu 62,51% terisi kamar di hotel berbintang. Nah, di Maret menurun menjadi 54,85%. Ya, ya, jadi ada penurunan 7,66 poin. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 lebih tinggi ya, 10,39 poin, yaitu 44,46. Ya. Mudah-mudahan ini mencerminkan yang sebenarnya ya, walaupun kadang-kadang kita masih apa namanya transparansi dari pihak perhotelan, ya, apakah memang mereka sudah memberikan data yang akurat gitu. Karena kadang-kadang kita suka berpikir ketika kita ke Batam misalnya ya, full kan, full, tapi kok. Jadi ya itu dia, ya makanya perlunya keterbukaan terhadap data ini gitu. Baik, kita lanjut ke rata-rata lama menginap. Nah, ini juga menjadi indikasi, ya. Semakin lama artinya uang yang tinggal kan semakin banyak gitu ya. Nah, kita lihat dari hotel berbintang 1 sampai 5, yang paling lama itu kita lihat untuk asing. Coba kita lihat tabel di bawah. Ternyata yang paling lama itu berada di bintang 4, Bapak Ibu sekalian. Itu Februari. 2,64 hari, ya. Baru diikuti oleh bintang 5 2,48. Sementara untuk bintang 1 1,67, bintang 2 1,89, bintang 3 1,99. Jadi secara total 2,39 hari. Dan di Maret menurun menjadi 2,21. Penurunan terbesar itu sepertinya dari bintang 5 ya, dari 2,48 hari menjadi 1,9 hari, 95 hari. Nah, bintang 4 masih di atas 2 hari, dari 2,64 ke 2,53. Nah, jadi ini adalah informasi terkait TPK tertinggi itu ternyata berada di
bintang 4. Untuk yang tamu asing, asing itu lebih senang di bintang 4. Ya, kalau Bapak Ibu ingin buka hotel ya bukan bintang 4. Baik, untuk Indonesia, orang Indonesia itu lebih senang ya di bintang 5 loh Bapak Ibu. Ya, di bulan Maret 2,87. Ya, banyak rapat-rapat di dia kita ya Pak Luki ya. Pemerintah juga yang mengkonsumsinya. Tetapi cukup tinggi ya. Bintang 2 sampai bintang 5 masih di atas 2 hari. Ya. Orang Indonesia makin tinggi bintangnya makin lama. Ya. Kemudian secara total gabungan dari asing dan Indonesia tertinggi masih di bintang 4. Ya, untuk Maret 2024. Ya. Secara rata-rata 2,19 hari Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian ke perkembangan transportasi udara laut di Maret 2024. Ya. Yang pertama kita lihat penumpang pesawat yang datang. Turun dari Februari ke Maret. Dari 149.329 penumpang menurun 7,48% menjadi 138.160. Nah, yang berangkat lebih tinggi. Ya. Udah mulai pulang kampung ini. Ya. 153.171 turun memang, ya. Menjadi 151.298. Sehingga secara total dari yang berangkat maupun yang datang 302.500 penumpang di Februari 2024 turun 4,31% menjadi 289.458 di Maret 2024. Kemudian kita lihat internasional. Internasional yang datang 2.107 meningkat ya 2.173. Kemudian yang berangkat dari 2.373 meningkat menjadi 2.439. Nah, untuk yang internasional secara total meningkat 2,95% dari penumpang di Februari 4.480 meningkat di penumpang di Maret 2024 4.612 orang. Ya, next. Angkutan laut. Nah, angkutan laut ternyata juga sebagai daerah kepulauan ya, tinggi. Di mana di penumpang yang datang walaupun memang di bulan Maret itu ada penurunan ya di semuanya, baik domestik maupun yang internasional. Yang datang 347.000, yang berangkat 338.000, secara total 685.898. Kemudian di Maret yang datang itu 316, turun ya dibandingkan di Februari. Demikian juga yang berangkat 326, sehingga secara total 642.604. Jadi ada turun 6,31%. Kemudian untuk internasional juga cukup banyak ternyata ya. Totalnya 487.254 di Februari. Di Maret 464.525. Ada turun 4,66%. Karena juga penurunan dari penumpang yang datang maupun yang berangkat. Ya. Ya, next. Baik, untuk yang angkutan udara. Angkutan udara Februari Maret itu turun ya 4,31%. Namun dibandingkan dengan Maret 2003 cukup signifikan penurunannya ya, dari 335.569 di Maret 2024 289.458. Jadi ada penurunan 13,74%. Jadi ada penurunan baik bantuman maupun year on year. Kemudian untuk periode Januari-Maret ya juga ada penurunan ya dibandingkan tahun kemarin,
turun 6,63%. Dari 976.570 menjadi 911.789. Ya, next. Nah, internasional dari Februari ke Maret naik sedikit 2,95% dan juga cukup tinggi ya, naik dari 3.052 ke 4.612 ya dalam tempo jangka setahun ya, dibandingkan Maret ya 2024 ke Maret 2023. Demikian juga dengan penumpang periode dari Januari Maret ada kenaikan 41,11% dari 9.078 naik menjadi 12.810 untuk periode Januari Maret 2023 ke Januari Maret 2024. Ya, next. Nah, ini adalah penumpang angkutan laut domestik. Untuk Februari ke Maret turun 6,31% dari 685 ribuan ke 642 ribuan. Sementara kalau kita bandingkan dengan Maret 2023 ada kenaikan 0,70%. Naik sedikit ya, dari 638.115 orang menjadi 642.604 orang. Kemudian kalau kita lihat akumulasi Januari-Maret juga ada kenaikan 3,07%. Dari 1.946.329 orang menjadi 2.006.125 orang. Ya, next. Internasional turun ya. Dari Februari ke Maret ada turun 4,66%. Dari 487.254 orang menjadi 464.525 orang. Sementara kalau dibandingkan juga dengan periode yang sama di tahun 2023, turun 0,50%. Kemudian kalau kita lihat akumulasi Januari-Maret, ada kenaikan 2,72%. Dari 1.348.082 orang menjadi 1.384.697 orang. Ya, next. Baik, kita lihat untuk bongkar muat bagasi dan barang. Domestik naik ya dari Februari ke Maret 1,84%. Kemudian kalau yang muatnya turun 30,85% dari 2.099 dari 2.099,09 ke 1.451,47 ton. Kemudian internasional juga mengalami penurunan. Di Februari ke Maret turun 21,91%. Kemudian juga yang muat turun 52,66%. Ya, next. Yang internasional berbeda ya dengan domestik. Kalau internasional naik ya cukup signifikan. Dan naik dari Februari ke Maret di tahun ini 46,61%. Kemudian yang muat juga meningkat 48,44%. Ya, next. Baik, Bapak Ibu sekalian. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait data-data rilis kita di bulan April. Mudah-mudahan informasi ini memberikan informasi yang melengkapi ya, informasi-informasi yang lain untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa nanti kita juga akan merilis kembali terkait pertumbuhan ekonomi ya untuk triwulan 1 nanti di tanggal 6 hari Senin. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.